6 hal yang akan teman-teman pelajari setelah membaca buku Filosofi Pendidikan Anak karya Pak Fahrudin Faiz. Jadi ini kali kedua saya mereview buku ini dan saya mereview ulang karena masih merasa banyak hal yang penting yang perlu dibagikan dari buku ini. Yang pertama, di buku ini teman-teman akan mendapatkan ringkasan utama pemikiran Maria Montessori, Rabindranath Tagore, Syekh Abdullah Nashiulwan, dan tentu saja Ki Hajar Dewantara. Nah, bayangkan teman-teman, dalam satu buku, teman-teman bisa mendapatkan atau mempelajari pemikiran para tokoh luar biasa yang bicara pendidikan dari perspektif dan pengalaman mereka masing-masing. Pengalamannya kayak, perspektifnya kayak. Keempat tokoh di dalam buku ini memiliki pendekatan humanistik. Ini yang kedua, berfokus pada perkembangan diri anak, yaitu watak, minat, dan bakat. Fokus utama pemikiran mereka adalah bagaimana seorang anak harus dididik agar memiliki karakter yang baik seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Ini yang semakin langka ya. Dengan demikian, penekanan pendidikan tidak semata-mata pada aspek akademik saja. Yang ketiga, Maria Montessori mengedepankan filosofi pendidikan yang memberi respect pada anak. Artinya, menghormati dan menghargai anak sebagai manusia, tidak memperlakukan mereka seperti barang atau mesin. Anak-anak juga manusia, teman-teman, yang memiliki keinginan, perasaan, dan layak mendapatkan penghormatan. Nah, Montessori juga menyebutkan bahwa anak itu memiliki absorbent mind. Artinya, anak ibarat spons yang dapat menyerap informasi dari lingkungannya. Dari situlah mereka belajar tentang budaya, kecerdasan, dan kepribadian. Nah, jika merujuk pada pemikiran Montessori, orang tua, guru, maupun orang dewasa, termasuk para politisi nih ya, tidak boleh sembarangan menunjukkan hal-hal buruk di depan anak karena mereka menyerap apapun yang mereka saksikan. Ini yang berat buat orang tua dan orang dewasa. Yang keempat, menurut Tagore, pendidikan yang tertinggi tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita, tetapi juga meningkatkan cinta, menguatkan rasa di antara kita dan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, menurut Tagore, anak-anak harus didekatkan dengan alam agar tumbuh rasa cinta kepadanya. Biarkan anak-anak bersentuhan dengan alam agar mereka merasakan keindahan dan kehadiran Tuhan. Yang selanjutnya, nomor 5. Jika merujuk pada pemikiran Syekh Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak harus dilakukan secara holistik. Pendidikan tidak hanya melatih pikiran dan mengembangkan fisik, tetapi juga rohani. Pengembangan kepribadian anak harus berimbang. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh didesain secara parsial, hanya fokus pada pengembangan akal pikiran, tetapi juga harus memperhatikan aspek rohani dan jasadiah. Yang keenam, teman-teman, yang terakhir, kita bicara pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu ada banyak yang disampaikan oleh beliau. Juga ada banyak yang ditulis oleh Pak Faiz di sini. Tetapi saya ingin fokus pada pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan budaya tertentu dan memiliki konteks hidupnya sendiri. Oleh karena itu, berikanlah pendidikan yang relevan dengan konteks hidup mereka, agar kelak melahirkan anak-anak yang mampu berkontribusi positif pada wadah budayanya. Jika pendidikan yang diberikan, ini catat ya, jika pendidikan yang diberikan tidak relevan dengan kehidupan anak-anak, dikhawatirkan anak-anak akan mengambil referensi hidup yang tidak jelas. Nah, buku ini tergolong tipis, teman-teman. Lihat ya tuh, hanya 127 halaman. Dan teman-teman juga tidak akan mumet karena ya kalau baca tulisannya Pak Faiz itu, menurut saya tulisannya dibuat sederhana teksnya, tapi kedalamannya luar biasa, terutama dalam konteks makna dan referensi. Jadi silahkan cari bukunya. Kalau teman-teman sudah baca buku ini, menurut teman-teman bagian mana yang paling mengena bagi teman-teman? Dan kalau belum, menurut kalian gagasan mana yang paling penting untuk pendidikan anak-anak?